makanya kerja keras. Kita tidak boleh menutup mata. Kita harus hadapi kenyataan ini dengan keberanian, kejernihan pikiran, dan hati nurani, dan keteguhan sikap. Tetap berdiri tegak sebagai kesatria, bencana apapun yang akan dihadapi. Situasi dunia saat ini menuntut segala. Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Kita sekarang, saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan, situasi dunia saat ini dipenuhi ketegangan dan konflik yang saling satu sama lain. Perang Rusia Ukraine, saya hitung telah berlangsung lebih dari 1255 hari, menjadi ajang benturan antara NATO dan Rusia yang tentu saja ikut mengguncang ekonomi global. Ketegangan antara Israel dan Iran berpotensi seperti tadi saya katakan memicu blokade Selat Hormuz yang pada gilirannya dapat menyebabkan lonjakan harga minyak dunia.
Suriah porak-poranda setelah kekuasaan Bashar al-Assad digulingkan oleh Hayat Tahrir al-Syam, kelompok radikal yang memicu perang saudara dan pembantaian etnis. Sementara negara itu kini diperebutkan oleh kekuatan regional dan global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan perebutan dominasi hegemoni global yang menyebabkan kerusakan rantai pasok, perlambatan ekonomi, dan inflasi global. Ini hati-hati betul. Dampaknya seperti tadi atau kemarin saya katakan, harus betul-betul dipantau masalah perekonomian kita. Mesti selalu akan ada yang namanya laporan. Tadi yang dengan gampang saya tanyakan harga-harga kebutuhan rakyat, tanya pada ibu-ibu bagaimana kondisi yang namanya pasar. Saya mendapatkan berita kalau pasar itu banyak juga yang sudah sepi. Lalu saya tanyakan kenapa sepinya, karena ternyata mereka membawa barang-barangnya itu dengan transportasi, dan harga-harga transport itu sudah mulai juga menaik. Di Asia Timur, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan serta eskalasi militer di semenanjung Korea memperbesar risiko pecahnya konflik terbuka. Bahkan Asia Tenggara pun tidak steril dari kekerasan. Mari kita lihat seperti sekarang terlihat dalam sengketa perbatasan Thailand, Kamboja yang telah menelan korban jiwa dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi. Ini harus menjadi perhatian kita. Jangan berpikiran itu negara lain. Kita harus selalu di dalam politik, sikap kita adalah selalu berpikir cerdas, mengantisipasi situasi, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang baru-baru saja ini. Saya katakan, maksud saya, kalau terjadi kita tidak bingung, kita tidak gugup, tapi sudah ada perencanaan strategis apa yang harus kita lakukan bagi daerah-daerah kita. Yang saya dengan bangga selalu mengatakan, Indonesia adalah the biggest archipelago in the world, negara kelautan terbesar di dunia. Jadi beda sekali dengan yang namanya negara-negara di dunia manapun. Ingat itu. Sehingga kalau suatu saat terjadi transportasi macet, lalu bagaimana akan membawa